Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat dialah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bertemu kembali di channel PGSD Universitas Muhammadiyah Nrekang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya, insyaallah, amin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hasbita dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Nrekang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian seni tari, di mana kita ketahui bersama bahwa seni tari itu adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu, yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, pikiran, dan merupakan perpaduan antara raga, irama, dan rasa. Di mana dalam seni tari itu memiliki beberapa tema. Yang pertama, tema binatang. Tema binatang mengandung arti bahwa setiap gerakan yang dihasilkan merupakan bentuk penirauan dari suatu binatang. Penirauan ini meliputi pencerminan bentuk fisik, perilaku, cara makan, dan sebagainya. Tari dengan tema ini biasanya ditarikan secara berkelompok, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk ditarikan secara berpasangan ataupun tunggal, misalnya tari merak. Tema yang kedua adalah tema kepahlawanan. Tema kepahlawanan ini mengandung unsur cerita heroik atau kepahlawanan. Pada tema ini sering diungkapkan atau diceritakan tentang perjuangan dan kegagalan suatu tokoh tertentu. Di dalam tema ini juga diartikan kronologis suatu tragedi yang menuntut suatu tokoh atau sekelompok untuk memperjuangkan sesuatu yang dituju. Tujuan dari tema ini adalah agar penontonnya dapat termotivasi atau terdorong untuk bersemangat dalam menjalani hidup. Di Indonesia, tema ini muncul ketika bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan berjuang menghadapi penjajah. Yang ketiga yaitu tema heroik. Tema yang ketiga adalah tema erotik. Tema erotik ini mengandung unsur cerita atau pencintaan. Pada tema ini digambarkan dua tokoh yang sedang bermadu asmara. Biasanya tari dengan tema ini ditampilkan pada acara-acara pernikahan. Biasa juga tari ini ditunjukkan dengan kemesraan yang ditarikan oleh para penari. Contohnya adalah tari Gatot Kaca. Setelah mengetahui tema dari seni tari, maka selanjutnya adalah bentuk-bentuk tari. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah kesenian dalam bentuk tarian yang diperagakan oleh satu orang penari. Dalam jenis tarian ini, para penari biasanya berperan menggambarkan atau menyampaikan karakter seseorang atau makhluk hidup lain, seperti binatang. Namun, jangan salah, tidak semua jenis tari tunggal dimainkan dan dipertunjukkan oleh satu penari saja. Namun, beberapa jenis tarian dan bentuk tari tunggal ini kerap terlihat dipertunjukkan oleh dua penari atau lebih, yang masing-masing menari secara bergantian. Contoh dari tari tunggal yang ada di Indonesia contohnya tari pendek, tari merak, tari kantet ledo, tari gembayong, tari leleng, dan tari hudok. Yang kedua, bentuk tari yang kedua itu tari kelompok.
Tari kelompok adalah sebuah kesenian tari yang diperagakan oleh 3 penari atau lebih. Gerakan penari yang satu dengan yang lain biasanya terlihat saling mendukung. Tak heran jika dalam pertunjukan tari kelompok ini dikelompokkan para pemain sangat berpengaruh guna mewujudkan kesuksesannya di atas panggung. Contoh dari tari kelompok yaitu tari kuda lumping, tari piring, tari kipas, dan tari saman. Bentuk yang ketiga yaitu tari berpasangan. Jika antara pengertian kedua dari di atas memiliki perbedaan yang cukup signifikan, berbeda lagi dengan tarian yang satu ini. Pengertian tari berpasangan adalah kesenian yang diperankan oleh sepasang penari. Dengan kata lain, tari berpasangan merupakan jenis tarian yang dimainkan oleh 2 orang penari. Contoh dari tari berpasangan adalah tari serumpi, tari bethaya, dan tari gandrung. Jadi, kesimpulan dari seni tari adalah seni yang mengandung gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran, dan merupakan perpaduan antara raga, irama, dan rasa. Tema dalam tari biasanya binatang, upacara, dan erotik. Bentuk tari dapat dibagi menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari kelompok, dan tari berpasangan. Demikianlah penjelasan singkat dari pengertian seni tari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.